Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salama dengan NPM 101203886, kelas E3, Prodi S1 Manajemen di Universitas Teknologi Digital atau Digitek University. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang bertemakan tahapan-tahapan perencanaan tenaga kerja, yaitu salah satu materi dari manajemen sumber daya manusia, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Agus Alamsyah. Berikut penjelasannya. Tahapan-tahapan perencanaan tenaga kerja. Di sini saya akan membahas pengertian, tujuan, tahapan, dan pengaruh. Pengertian perencanaan tenaga kerja yaitu adalah proses memperkirakan kebutuhan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan bisnis di perusahaan. Perencanaan tenaga kerja dilakukan oleh tim HR dengan menganalisis SDM yang tersedia. Perencanaan tenaga kerja dilakukan saat akhir atau awal tahun. Sedangkan menurut Martis dan Jackson pada tahun 2001 mendefinisikan bahwa perencanaan tenaga kerja adalah sebuah proses identifikasi dan analisis untuk memiliki tenaga kerja yang bisa mencapai organisasi atau perusahaan. Tujuan dalam perencanaan tenaga kerja. Berikut beberapa tujuan dan perencanaan tenaga kerja secara optimal, diantaranya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, menghitung tenaga kerja yang tersedia dalam perusahaan, meramalkan kebutuhan tenaga kerja, melaksanakan rencana organisasi, membantu organisasi mencapai tujuannya secara maksimal, mewujudkan pemenuhan kebutuhan perusahaan secara efektif, menempatkan pegawai secara tepat, menyediakan tenaga kerja yang tepat di waktu yang tepat, dan yang terakhir mengantisipasi permintaan tenaga kerja. Tahapan-tahapan perencanaan tenaga kerja yaitu menentukan tujuan, menentukan kualifikasi dan kompetensi, menentukan perkiraan atau forecasting kebutuhan tenaga kerja. Yang keempat, sumber pasokan tenaga kerja. Yang kelima, waktu rekrutmen. Yang keenam, pelatihan atau training. Yang ketujuh, perkiraan pendanaan. Dan yang terakhir, evaluasi. Pengaruh eksternal dan internal yang menghambat, yaitu yang eksternal. Persediaan karyawan berdasarkan analisa pasar tenaga kerja serta tren kondisi kependudukan, sehingga ada kerjasama antara penyedia tenaga kerja dengan perusahaan dengan menjamin kuantitas dan kualitas karyawan. Sedangkan pengaruh atau hambatan internal yaitu menghitung jumlah para karyawan serta mengevaluasi kemampuan mereka sebagai bentuk adanya kemungkinan untuk penugasan para karyawan untuk mengisi lowongan-lowongan pekerjaan yang akan datang. Kesimpulan, perencanaan tenaga kerja atau manpower planning adalah proses memperkirakan jumlah optimal orang yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek, tugas, atau tujuan dalam waktu tertentu. Sedangkan tujuan perencanaan tenaga kerja yaitu agar ada kepastian antara kesesuaian tenaga kerja dan jumlah pekerjaan yang tersedia, baik itu jumlah atau kualitas tenaga kerja yang perusahaan butuhkan. Sekian materi yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.